Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan judul Kebenarannya Menandai Keunggulannya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi masing-masing kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita adalah hamba Tuhan dan kepada kita masing-masing Dia telah memberikan talenta, baik bakat alami maupun rohani. Sebagai anak-anak Allah, kita harus terus-menerus mendapatkan kesesuaian untuk rumah surgawi yang Kristus katakan kepada para murid-Nya bahwa Dia akan pergi untuk mempersiapkan diri bagi mereka. Dia yang berpegang pada kebenaran Kristus bisa menjadi manusia sempurna di dalam Kristus Yesus. Bekerja dari sudut pandang yang tinggi dengan berusaha untuk mengikuti teladan Kristus, kita akan bertumbuh menjadi serupa dengannya dan memiliki semakin banyak proses pemurnian. Disalin dari buku Testimonies to Ministry halaman 150. Orang Kristen dalam menjalankan perusahaannya haruslah menggambarkan kepada dunia cara yang digunakan Tuhan dalam menjalankan perusahaan. Dalam setiap transaksi, ia harus menunjukkan bahwa Allah menjadi gurunya. Kesucian bagi Allah harus tertera pada buku harian dan buku besar, pada akte, kwitansi, dan surat wesel. Mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus dan yang berniaga dengan jalan yang serong sedang memberikan kesaksian yang palsu terhadap tabiat Allah yang suci, benar, dan berkemurahan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 174. Hanya pakaian yang disediakan oleh Kristus sendiri dapat membuat kita layak untuk tampil di hadirat Allah. Pakaian ini, pakaian kebenarannya sendiri, akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 239. Kalau kita memusatkan pandangan kepada Juru Selamat dan percaya pada kuasa-Nya, kita akan dipenuhi dengan rasa aman karena kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 129. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan sukacita, berkat, dan kasih cinta bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan.
Kita adalah hamba Tuhan. Dan kepada kita masing-masing, Dia telah memberikan talenta, baik bakat alami maupun rohani. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan curahkan hikmat, pengetahuan sorga, kekuatan dan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Kiranya kekuatan kesehatan, hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih dari itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan memberkati semua panitia pembangunan, memberkati para tukang dan material yang mereka gunakan, agar mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga, kekuatan dan kesehatan juga dia miliki di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa, dan juga mahasiswa dan para dosen. Dengan hikmat sorga dan roh dedikasi, mereka dapat mendidik dan mengajar anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka dan berikan sukacita di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.